Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi mengenai progres tengah semester dari kelompok kami, yaitu tugas praktikum sistem informasi akuntansi berdasarkan analisis dari UKM Rumah Makan Lumin. Kelompok kami beranggotakan Rezian Saputra, Alde Marziko Mariero, dan Muhammad Aidil Kuat. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Aidil Kuat. Pada Kuat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi perusahaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yang terdiri dari owner ke karyawan. Owner mengirimkan kebijakan dan keputusan strategis yang harus diimplementasikan dalam operasional harian, seperti pembuatan menu atau promosi. Yang kedua dari karyawan ke owner, laporan penjual harian, umpan balik pelanggan, dan data penggunaan bahan makanan dikirimkan kembali ke owner untuk review dan perencanaan. Secara horizontal, yang pertama terdapat yaitu antar departemen. Informasi makanan, kebutuhan bahan baku, dan jadwal masak dibagikan antara bagian dapur dan pelayanan untuk koordinasi yang efektif. Yang kedua yaitu dengan pemasok. Data pesanan bahan makanan dan pembayaran dikomunikasikan dengan pemasok untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku. Selanjutnya yaitu peran akuntansi terkait sistem informasi dan analisa akuntansi. Apakah diperlukan di UMKM? Peran akuntan pada UMKM Rumah Makan Lumin sangat penting dan meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi setiap hari. Yang kedua, membantu memantau stok bahan makanan dan mencatat penggunaan bahan. Yang ketiga, menyusun buku besar dan jurnal untuk mencatat transaksi. Yang keempat itu menyiapkan laporan keuangan periodik seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang kelima, menganalisis data keuangan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan akurasi data keuangan. Menurut kelompok kami, UMKM RM Lumin membutuhkan akuntan untuk mengelola keuangan dengan efektif untuk kelangsungan bisnis. Dengan laporan keuangan yang akurat, owner dapat membuat keputusan yang tepat dan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Meskipun skala bisnisnya yang kecil, akuntan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha rumah makan. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan terdiri dari yang pertama yaitu cita rasa yang lezat dan khas. Kualitas rasa makanan yang lezat dan memiliki ciri khas tersendiri dapat menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Yang kedua yaitu lokasi strategis. Rumah makan yang terletak di area ramai atau mudah diakses dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga yaitu pelayanan cepat. Sistem hidangan yang memungkinkan pelayanan cepat memudahkan pelanggan untuk menikmati berbagai hidangan tanpa menunggu lama. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau. Menyediakan berbagai pilihan lauk dengan harga yang terjangkau menjadikan populer di kalangan mahasiswa. Yang kelima yaitu suasana nyaman dan bersih. Menciptakan suasana yang nyaman dan bersih, RM Lumin dapat membuat pelanggan merasa seperti rumah sendiri. Selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan modal dapat menghambat pengembangan bisnis seperti peluasan tempat, pembelian peralatan baru, atau promosi. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola bisnis rumah makan dapat berakibat kesalahan dan pengambilan keputusan dan operasional. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Jumlah staf yang terbatas dapat menyulitkan operasional rumah makan saat jam-jam sibuk. Yang keempat yaitu ketergantungan pada pemasok. Dapat menimbulkan risiko jika terjadi kelangkaan bahan baku atau kenaikan harga. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada peluang.
peluang terdiri dari permintaan yang tinggi akan layanan makanan di luar, terutama di daerah perkotaan, membuka peluangan bagi bisnis di bidang kuliner. Yang kedua, perkembangan teknologi seperti media sosial dan aplikasi pemesanan online dapat membantu rumah makan dalam menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu tren kuliner. Dapat menjadi peluang bagi Rem Lumin untuk menghadirkan menu-menu baru dan menarik minat pelanggan. Yang keempat yaitu kerjasama dengan pihak lain seperti catering untuk mahasiswa atau platform online dapat membantu rumah makan dalam memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman terdiri dari yang pertama yaitu persaingan. Dengan rumah makan lain yang menawarkan hidangan serupa atau harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, kenaikan harga bahan makanan dapat mempengaruhi margin keuntungan dan harga jual. Selanjutnya itu adalah analisa transaksi finansial dan non-finansial. Yang finansialnya yang pertama terdiri dari penjualan makanan dan minuman, penerimaan uang, dan pelanggan baik secara tunai maupun transfer. Dua, pembelian bahan makanan, pengeluaran uang untuk pembeli bahan makanan kepada pemasok. Yang ketiga, pembayaran gaji karyawan, pengeluaran uang untuk membayar gaji. Yang keempat, ada pelunasan piutang, penerimaan uang dari piutang pelanggan. Yang kelima, ada pembayaran sewa, pengeluaran uang untuk membayar sewa tempat usaha. Selanjutnya itu dari non-finansial. Non-finansial terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan dari supplier tanpa transaksi pembayaran langsung seperti dalam kasus barter atau kredit. Yang kedua yaitu penyusunan peralatan. Penurunan nilai aset seperti peralatan dapur yang dicatat dalam akuntansi tetapi tidak melibatkan aliran kas langsung. Yang ketiga yaitu pengembalian barang. Pengembalian bahan makanan yang rusak atau tidak sesuai ke supplier. Yang keempat itu pemberian layanan gratis, penyediaan minuman gratis kepada pelanggan tanpa menerima pembayaran sebagai bagian dari promosi atau kegiatan amal. Slide selanjutnya. Sistem pemrosesan UKM secara manual, semi komputerisasi dan komputerisasi. Yang pertama yaitu manual. Manual terdiri dari pencatatan manual menggunakan catatan buku kas untuk mencatat pesanan pelanggan, pembelian bahan baku dan pengeluaran lainnya. Semua transaksi dicatat secara manual oleh kasir atau owner. Yang kedua yaitu perhitungan manual. Total pendapatan harian, pengeluaran, dan keuntungan dilakukan dengan menghitung secara manual menggunakan kalkulator. Yang kedua yaitu ada semi komputerisasi. Komputerisasi yang bagian pertamanya yaitu sistem delivery. Pelanggan dapat melakukan delivery order menggunakan WhatsApp dengan secara langsung menghubungi WhatsApp owner. Yang kedua yaitu penggajian. Owner menggunakan transfer bank ke rekening karyawan untuk sistem penggajiannya. Yang ketiga ada sistem komputerisasi. Komputerisasi terdiri dari transfer pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening owner atau kemudian owner akan mengecek apakah pembayaran sudah masuk. Selanjutnya, hubungan sistem informasi yang ada di UMKM Lumin. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran, dimulai dengan pembelian bahan baku, persediaan, dan aset lainnya. Transaksi pembelian dicatat dalam sistem akuntansi dan dibayar melalui sistem kas, penerimaan barang dan jasa diverifikasi dan dicatat dalam sistem persediaan. Yang kedua, siklus produksi. Mengubah bahan baku menjadi produk jadi, biaya produksi dicatat dalam sistem akuntansi biaya, persediaan produk diupdate dalam sistem persediaan. Yang ketiga ada siklus kas. Mengapa harus kas masuk dan keluar perusahaan? Kas digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran seperti gaji karyawan, bahan baku, dan sewa. Penerimaan kas dari penjualan dan sumber lainnya dicatat dalam sistem akuntansi. Yang keempat ada sistem siklus pendapatan. Dimulai dengan penjualan produk atau jasa, transaksi penjualan dicatat dalam sistem akuntansi, dan penerimaan pembiayaan dicatat dalam sistem kas. Harga pokok penjualan dihitung dan dicatat dalam sistem akuntansi biaya. Selanjutnya itu hubungan antar siklus. Yang pertama,
siklus pengeluaran dan siklus produksi. Saling terkait karena bahan baku yang dibeli di siklus pengeluaran digunakan untuk produksi dan siklus produksi. Yang kedua, siklus produksi dan siklus pendapatan saling terkait karena produksi jadi yang dihasilkan di siklus produksi dijual juga di siklus pendapatan. Yang ketiga yaitu siklus pendapatan dan siklus kas saling terkait karena penerimaan kas dan penjualan di siklus pendapatan dicatat dalam siklus kas. Selanjutnya, baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldemar Ziko Mariero. Pada Ziko dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada diagram konteks. Diagram konteks pada rumah makan Lumin dimulai dari siklus pendapatan, di mana pelanggan melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran, di mana data pendapatan akan disimpan pada sistem buku besar. Dari siklus pendapatan akan melakukan laporan rekening ke bank untuk menyimpan uang dan akan menghasilkan sistem kas. Selanjutnya, pada siklus pengeluaran, yang akan memberikan kepada siklus pendapatan penerimaan pembelian yang menghasilkan faktur pembelian dimulai dari pemesanan bahan baku kepada supplier dan supplier memberikan faktur pesanan. Siklus pengeluaran juga melakukan pembayaran gaji karyawan. Kemudian data pengeluaran semuanya disimpan di sistem buku besar. Dari karyawan maka menghasilkan kebutuhan tenaga kerja untuk siklus produksi, yang dimana siklus produksi akan melakukan permintaan pembelian bahan baku, siklus pengeluaran memberikan bahan baku. Kemudian barang jadi akan dikirim ke siklus pendapatan yang sesuai dengan pesanan pelanggan dari siklus pendapatan. Untuk mengecek stok akan dilakukan pengecekan stok oleh audit internal. Kemudian harga pokok produksinya akan disimpan di sistem buku besar. Selanjutnya. Selanjutnya ada diagram flow data. Dimulai dari pelanggan yang memesan pesanan pada rumah makan Lumin yang nantinya akan diberikan tagihan, lalu pesanan akan diproses oleh siklus produksi di dapur. Menghasilkan data pesanan, kemudian data pesanan akan diberikan ke disimpan di persediaan, lalu data pesanan akan melakukan pembelian persediaan dengan memberikan data pesanan kepada supplier. Kemudian dari pesanan tersebut akan menghasilkan laporan dan data kebutuhan bahan baku yang nantinya akan dilaporkan kepada owner. Selanjutnya. Entity relationship atau diagram atau disebut juga dengan ERD. Dimulai dari pelanggan memesan pada list menu yang nantinya akan dicatat sesuai tanggal pesanan. Lalu produknya akan diproses sesuai dengan jenis produk, nama produk yang bahan bakunya akan dibeli kepada supplier yang diserahkan kepada owner. Pesanan akan diproses oleh pelayan dan tukang masak. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dokumen flowchart. Dokumen siklus pendapatan terdiri dari data pesanan, data produk jadi, dan data tagihan. Kemudian dokumen siklus pengeluaran terdiri dari data pesanan, data pengiriman, data tagihan, dan pembayaran. Dan yang terakhir dokumen siklus produksi yang terdiri dari data bahan baku, data produksi, serta data persediaan. Selanjutnya. Selanjutnya sistem flowchart pada siklus pendapatan. Dimulai dari data pesanan data pesanan dari pelanggan yang akan diproses oleh pelayan dengan mengemas produk yang menghasilkan data produk jadi dan tagihan. Kemudian data produk jadi dan tagihan akan diberikan kepada pelanggan dengan menerima pesanan dan pembayaran. Pembayaran akan diserahkan kepada owner, kemudian akan dicatat di buku besar pada catatan penjualan.
Berikutnya sistem flowchart pada siklus pengeluaran. Dimulai dari pesanan bahan baku kepada supplier yang kemudian mengemas bahan baku yang menghasilkan data pengiriman dan tagihan. Data pengiriman akan diberikan kepada kurir yang akan mengirim pesanan yang menghasilkan bukti pengiriman. Kemudian data tagihan akan diberikan kepada owner. Owner akan melakukan pembayaran tagihan pada pesanan, menghasilkan bukti pembayaran, dan akan menyimpannya di buku besar pada catatan pengeluaran disimpan. Lalu bukti pengiriman akan diberikan kepada owner dengan menerima pesanan. Selesai. Selanjutnya sistem flowchart pada siklus produksi. Dimulai dari data bahan baku yang dipesan pada supplier, dilakukan pengecekan stok, lalu masuk kepada proses produksi, dilaporkan kepada owner yang akan melakukan pengecekan kualitas. Apabila iya, maka pelayan akan melakukan pengemasan produk yang menghasilkan data produksi. Lalu data produksi dilaporkan kepada owner yang akan melakukan update stok persediaan yang akan disimpan pada buku besar. Dan apabila tidak, maka akan dikembalikan lagi kepada proses produksi. Selanjutnya, yaitu program flowchart. Dimulai dari data pesanan yang dikeluarkan oleh pelanggan, nantinya akan diberikan kepada siklus produksi bagian dapur yang menghasilkan data bahan baku. Lalu akan dilakukannya pengecekan stok. Apabila tidak, maka akan dilakukannya pemesanan kepada supplier dengan data pesanan bahan baku. Kemudian supplier melakukan pengemasan bahan baku yang nantinya akan dihasilkan data pengiriman dan faktur. Data pengiriman dan faktur akan diberikan kepada kurir yang akan mengirimkan pesanan dan menghasilkan data pengiriman dan faktur untuk dilaporkan kepada owner agar melakukan tagihan pembayaran. Dan apabila ya, maka akan masuk kepada proses produksi. Owner melakukan pengecekan kualitas. Apabila ya, maka pelayan akan melakukan pengemasan produk yang menghasilkan data produk jadi dan tagihan. Apabila tidak, akan masuk lagi kepada proses produksi. Lalu data produk jadi dan tagihan akan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan menerima pesanan dan pembayaran. Lalu menghasilkan bukti pembayaran yang akan diberikan kepada owner untuk mengupdate stok persediaan, pemasukan, dan pengeluaran pada sistem buku besar. Selesai. Selanjutnya, analisa kebutuhan data di UMKM. Yang pertama ada data operasional, yaitu data menu, nama menu, deskripsi menu, harga menu, kategori menu, bahan baku, resep, dan persediaan. Kemudian ada data karyawan. Nama karyawan, jabatan, jam kerja, gaji, kontak darurat. Kemudian data transaksi, terdiri dari nomor order, tanggal, waktu order, nama pelanggan, detail pesanan, metode pembayaran, status pembayaran, dan keterangan. Dine-in atau take away atau delivery. Selanjutnya data keuangan, terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan laba. Data stok, terdiri dari bahan baku, jumlah stok, harga satuan, tanggal kadaluarsa, pemasok. Data pelanggan, data riwayat transaksi, riwayat pembelian, menu favorit, data pengeluaran, poin loyalitas. Selanjutnya, urgensi penggunaan data di UMKM, meningkatkan efisiensi operasional. Database membantu melacak stok bahan baku secara real time, sehingga membantu mencegah kehabisan stok dan memastikan kelancaran operasional dapur. Yang kedua, pemesanan dan pembayaran. Database memungkinkan proses pemesanan dan pembayaran yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu tunggu.
Yang ketiga ada analisis data. Dengan database Rumah Makan Lumin dapat menganalisis data penjualan, tren, dan preferensi pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait menu, harga, dan strategi pemasaran. Selanjutnya meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, personalisasi, yaitu database memungkinkan rumah makan untuk memberikan rekomendasi menu yang dipersonalisasi kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi mereka. Yang kedua, promosi dan penawaran. Database membantu menawarkan promosi dan penawaran kepada pelanggan yang tepat, meningkatkan efektivitas dan ROI atau return on investment dari kampanye pemasaran. Yang ketiga, program loyalitas. Database memungkinkan penerapan program loyalitas yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya urgensi penggunaan data di UKM. Membuat keputusan bisnis yang lebih baik, yaitu analisis profitabilitas. Database membantu melacak profitabilitas menu, bahan baku, dan strategi pasar, sehingga memungkinkan rumah makan untuk fokus pada area yang paling menguntungkan. Yang kedua, perencanaan strategis. Database membantu rumah makan dalam membuat rencana strategis yang lebih efektif berdasarkan data dan tren pasar. Yang ketiga, manajemen risiko. Database membantu rumah makan dalam mengidentifikasi dan meminimalkan risiko operasional dan finansial. Selanjutnya, meningkatkan keamanan data. Yang pertama, keamanan data pelanggan. Database yang aman membantu melindungi data pribadi dan informasi keuangan pelanggan dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang kedua, ketaatan regulasi. Database membantu rumah makan dalam mematuhi peraturan dan undang-undang untuk terkait keamanan dan data privasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Yang pertama itu ada ancaman, resiko, dan pengendalian internalnya. Untuk ancaman yang pertama yaitu keterlambatan pesanan, resikonya itu kehilangan kepuasan pelanggan, pengendalian internalnya itu monitoring waktu proses dan penyajian makanan. Untuk ancaman yang kedua yaitu kehilangan data penjualan. Untuk resikonya itu tidak akuratnya laporan penjualan dan pengendalian internalnya dengan cara memiliki sistem pencatatan pesanan yang otomatis untuk mengurangi resiko kehilangan data penjualan. Untuk ancaman yang ketiga itu kualitas makanan yang buruk. Resikonya itu hilangnya reputasi. Untuk pengendalian internalnya itu dengan cara implementasi standar kualitas makanan dan pelatihan karyawan untuk memastikan konsistensi dalam penyajian makanan. Untuk ancaman yang keempat yaitu kecurangan oleh karyawan. Untuk resikonya itu kerugian keuangan. Untuk pengendalian internalnya itu pemisahan tugas antara penerima pesanan dan pencatatan transaksi untuk minimalkan resiko manipulasi data. Untuk ancaman yang kelima itu kesalahan penanganan persediaan. Resikonya itu kerugian keuangan. Untuk pengendalian internalnya itu pemeriksaan berkala untuk persediaan untuk memastikan ketepatan stok dan mencegah kecurangan atau kehilangan. Untuk selanjutnya itu tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Tahap pertama dalam siklus pelaporan keuangan adalah terjadinya transaksi bisnis. Misalnya setiap kali pelanggan bayar makanan ada transaksi penjualan. Demikian juga ketika rumah makan Lumin beli bahan baku ada transaksi pembelian. Untuk yang kedua itu mencatat transaksi. Setiap transaksi harus direkam secara akurat. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan manual dalam buku harian atau buku besar. Yang ketiga itu jurnal. Setelah transaksi dicatat, data tersebut kemudian dipindahkan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum mencatat semua transaksi secara kronologis. Yang keempat yaitu buku besar. Informasi dari jurnal umum kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun keuangan yang menunjukkan saldo masing-masing akun setelah setiap transaksi. Yang kelima itu penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dan biaya sudah direkam dengan benar. Ini mungkin melibatkan penyesuaian untuk depresiasi aset, pengakuan pendapatan yang belum dicatat, atau penghapusan piutang yang tidak dapat dipulihkan. Untuk yang keenam yaitu pembuatan laporan keuangan.
Setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan dapat disusun. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan bisnis, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Untuk ketujuh yaitu analisis dan interpretasi. Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Misalnya, analisis laba rugi dapat membantu manajemen dalam nilai efisiensi operasional. Sementara analisis neraca dapat memberikan wawasan tentang struktur modal dan kemampuan bayar utang. Untuk selanjutnya itu mengidentifikasi bagian-bagian yang terlibat. Yang pertama ada kasir. Kasir bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan harian, termasuk penerimaan uang tunai atau pembayaran dengan transfer, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Yang kedua yaitu ada tim akuntansi. Tim akuntansi atau bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di rumah makan Lumin, menyusun laporan keuangan, dan melakukan analisis keuangan. Mereka juga dapat terlibat dalam menyusun anggaran dan merencanakan strategi keuangan. Yang ketiga itu ada owner atau pemilik. Owner atau pemilik membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan atas bisnis yang dijalankannya. Untuk materi selanjutnya itu mengidentifikasi dokumen input dan output yang digunakan. Untuk dokumen inputnya yang pertama ada bukti transaksi. Ini mencakup faktur pembelian bahan baku, kwitansi penjualan bahan makanan kepada pelanggan, dan bukti pembayaran untuk pengeluaran lainnya seperti gaji karyawan, biaya utilitas, dan lainnya. Yang kedua ada buku harian. Dokumen ini mencatat secara rinci semua transaksi harian yang terjadi dalam bisnis, termasuk detail mengenai setiap pembelian, penjualan, pengeluaran, dan penerimaan kas. Yang ketiga ada data penggajian karyawan. Informasi tentang gaji karyawan, tunjangan, pajak yang dipotong, dan potongan lainnya digunakan sebagai input dalam memastikan pengeluaran untuk biaya karyawan yang akurat dan dikelola dengan baik. Yang keempat ada laporan persediaan. Laporan persediaan diperlukan untuk memantau jumlah persediaan yang ada, nilai persediaan, dan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Yang kelima yaitu data penjualan. Informasi tentang penjualan harian, mingguan, atau bulanan, termasuk jenis makanan yang terjual dan harga penjualan, penting untuk memantau kinerja penjualan dan memperkirakan pendapatan. Selanjutnya itu ada dokumen output. Yang pertama ada neraca. Ini adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan perusahaan, biaya, dan laba bersih atau rugi bersih selama periode waktu tertentu. Yang ketiga itu ada laporan arus kas. Laporan ini yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode waktu tertentu, membantu dalam memantau ketersediaan kas dan mengidentifikasi sumber-sumber kas. Yang keempat yaitu ada laporan penjualan. Laporan ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis makanan yang terjual selama periode waktu tertentu, serta pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Yang kelima yaitu ada laporan persediaan. Ini mencakup informasi tentang jumlah persediaan yang ada, nilai persediaan, dan perubahan persediaan dari periode ke periode yang membantu dalam mengelola persediaan dengan efisien. Untuk selanjutnya itu ada flowchart aliran data dan aktivitas pada siklus laporan keuangan, yaitu dimulai dari supplier yang masukkan bukti transaksi, kemudian supplier mencatat transaksi dan dikirim ke kurir. Kemudian kurir menerima bukti transaksi, menerima dokumen data transaksi, kemudian lakukan penyesuaian jurnal umum, kemudian disimpan di buku besar dan lakukan penyesuaian di akhir tahun, yang kemudian dikirim ke owner dan menghasilkan laporan keuangan. Untuk selanjutnya itu ada analisis resiko, ancaman, dan pengendalian internal dalam siklus pelaporan keuangan. Untuk resiko yang pertama itu pencatatan transaksi yang tidak akurat. Ancamannya itu pencatatan transaksi yang tidak akurat dapat menghasilkan informasi keuangan yang salah, mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Untuk pengendalian internal itu menerapkan prosedur pencatatan transaksi yang ketat.
termasuk verifikasi dua arah dan penggunaan sistem komputerisasi untuk mengotomatiskan proses pencatatan. Pelatihan karyawan secara teratur tentang kebijakan pencatatan yang benar juga penting. Untuk resiko yang kedua itu ada kecurangan dan penyalahgunaan aset. Untuk ancamannya itu karyawan yang tidak jujur atau penggunaan yang tidak sah terhadap aset perusahaan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Untuk pengendalian internalnya itu menerapkan kebijakan pemisahan tugas yang jelas, melakukan pemeriksaan internal secara berkala, dan mengadopsi sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, pelaksanaan kode etik dan pelatihan anti kecurangan untuk karyawan dapat membantu mencegah perilaku tidak etis. Untuk resiko yang ketiga itu ada ketidakseimbangan dalam penyesuaian akhir tahun. Untuk ancamannya itu penyesuaian akhir tahun yang tidak seimbang dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat. Untuk pengendalian internalnya itu memiliki jadwal penutupan bulanan dan tahunan yang ketat, serta memastikan bahwa proses penyesuaian dilakukan oleh personil yang terampil dan berpengalaman. Supervisi manajemen yang baik dan audit internal juga diperlukan untuk memverifikasi keakuratan penyesuaian akhir tahun. Untuk risiko yang keempat yaitu kehilangan data atau kehilangan aset. Untuk ancamannya itu kehilangan data keuangan atau kehilangan aset fisik seperti inventaris atau peralatan dapat menyebabkan gangguan operasional dan kerugian finansial. Untuk pengendalian internalnya itu mengadopsi kebijakan backup data yang rutin dan penyimpanan data yang aman. Pengamanan fisik dan sistem keamanan elektronik juga harus diperkuat untuk mencegah pencurian atau kerusakan aset perusahaan. Untuk resiko yang kelima itu ketidakpatuhan terhadap peraturan dan hukum keuangan. Ancamannya itu pelanggaran terhadap peraturan keuangan atau hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau kerusakan reputasi. Untuk pengendalian internalnya itu dengan cara memastikan bahwa prosedur dan kebijakan keuangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Melakukan audit kepatuhan secara teratur dan menjaga up-to-date dengan perubahan peraturan adalah penting. Untuk selanjutnya itu informasi dasar UKM. Visi dari UKM Rumah Makan Lumin yaitu menghadirkan aneka makanan khas tradisional Sumatera Barat yang lezat, bergizi, dan berkualitas. Untuk misinya itu yang pertama menghidangkan menu makanan yang higienis, bergizi, seimbang, dan enak. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan cepat dan tepat sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga memberikan pengalaman bersantap seperti di rumah sendiri supaya pelanggan merasa betah. Yang keempat yaitu menjaga cita rasa makanan di setiap cabang rumah makan. Yang kelima itu menawarkan menu makanan khas dari Sumatera Barat. Untuk sejarahnya itu Rumah Makan Lumin adalah salah satu warung makan yang terkenal di sekitar kampus Unan 5 Mani. RM Lumin didirikan pada tahun 2021 di Kota Padang, Sumatera Barat, oleh seorang pengusaha lokal yang bernama Ibu Fatmawati. Awalnya RM Lumin hanya sebuah warung kecil yang menyajikan masakan khas Minangkabau seperti rendang, gulai, dan sambal lado hijau pada masyarakat sekitar. Berkat cita rasa yang lezat dan konsistensi dalam kualitas masakannya, RM Lumin mulai mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat sekitar. Pelanggan setia yang terus bertambah membuat RM Lumin berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, RM Lumin berhasil memperluas tempat usahanya. Keberhasilan RM Lumin tidak hanya karena cita rasa masakan yang autentik, tetapi juga karena pelayanan yang ramah dan harga yang terjangkau. Hingga saat ini, RM Lumin tetap menjadi salah satu warung makan yang paling populer di daerah sekitar kampus Unan. Keberhasilannya tidak hanya dalam menjaga warisan kuliner Minangkabau, tetapi juga dalam membangun merek yang kuat dan menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan setianya. Untuk selanjutnya itu ada aspek lingkungan usaha yang mempengaruhi UKM. Yang pertama itu tingkat persaingan. Persaingan di industri rumah makan, khususnya warung makan, bisa sangat tinggi. RM Lumin harus mempertimbangkan pesaing-pesaing lokal yang menawarkan masakan serupa atau alternatif menarik bagi pelanggan. Yang kedua itu perubahan selera konsumen. Perubahan tren dan selera konsumen dapat berdampak pada bisnis makanan.
Rumah makan Lumin harus selalu memantau tren makanan, preferensi konsumen, dan memperbarui menu mereka sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga itu ada ketersediaan bahan baku. RM Lumin tergantung pada pasokan bahan baku segar dan berkualitas untuk menyajikan masakan terbaik kepada pelanggan. Faktor-faktor seperti musim panen, cuaca, dan perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan baku. Yang keempat yaitu teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara rumah makan RM Lumin beroperasi, mulai dari sistem pemesanan online hingga penggunaan teknologi masak yang lebih efisien. Yang kelima itu ada perubahan demografi. Perubahan dalam demografi lokal seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan perubahan dalam struktur keluarga dapat mempengaruhi permintaan dan preferensi konsumen. Yang keenam yaitu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang meliputi inflasi, tingkat pengangguran, dan daya beli konsumen dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen untuk makan di luar. Untuk selanjutnya itu ada modal umum sistem informasi di akuntansi di UKM Rumah Makan Lumin. Yang pertama ada pencatatan transaksi dan pengelolaan persediaan yang berasal dari sumber internal. Kemudian ada sistem penggajian dan sistem bukuan yang berasal dari sumber lingkungan. Kemudian menghasilkan laporan keuangan, analisa keuangan, dan audit internal yang kemudian hasilnya akan diberikan ke owner. Untuk selanjutnya itu sistem pelaporan keuangan yang dipilih dalam proyek. Sistem pelaporan keuangan pada UKM RM Lumin memiliki beberapa tahapan yang mirip dengan siklus pelaporan keuangan untuk perusahaan menengah bawah lainnya. Berikut ini penjelasannya untuk siklus pelaporan keuangan pada RM Lumin. Tahap pertama itu dalam siklus pelaporan keuangan adalah terjadinya transaksi bisnis. Misalnya setiap kali pelanggan bayar makanan ada transaksi penjualan. Demikian juga RM Lumin ketika beli bahan baku ada transaksi pembelian. Yang kedua itu mencatat transaksi. Setiap transaksi harus direkam secara akurat. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan sistem catatan manual dalam buku harian atau buku besar. Yang ketiga ada jurnal. Setelah transaksi dicatat, data tersebut kemudian dipindahkan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum mencatat semua transaksi secara kronologis. Yang keempat yaitu ada buku besar. Informasi dari jurnal umum kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Yang kelima ada penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dan biaya sudah direkam dengan benar. Untuk yang keenam yaitu pembuatan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan dapat disusun. Yang ketujuh yaitu analisis dan interpretasi. Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.